wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Sasana Ridwan dan saya ahli SPNU. Dan saya hormati Bapak Dosen Pengampu, Bapak Dr. Muhammad Faisal, selaku dosen pengampu logika sensitif. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul sudah bekerja keras setiap hari tapi tidak kaya-kaya. Ada orang yang setiap hari bekerja namun tidak kaya-kaya. Ada sebagian orang yang melakukan kebiasaan yang membuat dia tidak kaya. Faktanya ada beberapa penyebab seseorang sulit kaya meski sudah kerja setiap hari dan maksimal. Contoh penghambatnya adalah yang pertama, beli barang-barang di luar jangkauan. Salah satunya karena gaya hidup yang terlalu mewah. Efek buruknya penghasilan yang diterima akan selalu habis untuk hiburan saja. Yang kedua, tidak memanfaatkan peluang. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Mereka hanya menunggu peluang itu datang sendirinya, tanpa usaha mereka. Ketiga, tidak menabung. Ini banyak sekali kita jumpai pada setiap orang, karena mereka lebih memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan masa yang akan datang. Yang keempat, tidak berinvestasi. Ada sebagian orang yang memilih tidak berinvestasi karena takut rugi. Tapi jika kita berinvestasi, apa yang kita investasikan akan lebih besar dan naik dari waktu ke waktu. Yang kelima, terlalu fokus pada penghematan. Orang-orang seperti ini terlalu mengkhawatirkan kehabisan uang daripada fokus bagaimana cara uang itu bisa bertambah setiap hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agnes Septiani. Baik, selanjutnya adalah 7. Puas dengan gaji tetap. Ke-8. Mengejar impian orang lain. Jika ingin sukses, Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan. Apa yang Anda minati, itu berarti menentukan dan mengejar impian Anda. Jika Anda mengejar impian orang lain, Anda mungkin akhirnya tidak akan senang dengan profesi pilihan Anda. Jadi, belajarlah untuk menentukan pilihan Anda sendiri. Yang ke-9. Jarang keluar dari zona nyaman. Jika ingin membangun kekayaan, kesuksesan, atau maju dalam kehidupan, Anda harus terbiasa dengan zona luar yang mungkin ada ketidakpastian atau bahkan ketidaknyamanan. Yang ke-10, tidak memiliki tujuan untuk uang. Jika ingin membangun kekayaan, Anda harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik. Yang ke-11, menghabiskan uang dulu, baru menabung sisanya. Menurut saya, sebaiknya menyimpan uang dulu baru sisanya untuk dipakai. Sisihkan minimal 10% dari penghasilan. Selebihnya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Ke-12, berpikir menjadi kaya berada di luar jangkauan. Rata-rata orang percaya menjadi kaya adalah hak istimewa yang diberikan hanya kepada mereka yang beruntung. Sebenarnya, di negara kapitalitas, Anda memiliki hak untuk menjadi kaya jika bersedia menciptakan nilai besar bagi orang lain. Kesimpulan, bekerja sungguhnya merupakan salah satu bentuk rasa syukur manusia atas nikmat kesehatan badan dan juga pikiran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika bekerja, seorang akan menggerakkan raga, otak yang dimilikinya. Dengan menggerakkan raga dan otak yang dianugerahkan Tuhan, artinya seseorang telah berusaha mensyukuri nikmat dan memaksimalkan fungsi dan kegunaannya demi kemanfaatan yang lebih besar. Banyak orang berpikir bahwa kekayaan dan pekerjaan merupakan satu kesatuan. Pikiran ini kemudian mendorong asumsi bahwa menjadi kaya merupakan tujuan utama dalam bekerja. Akibatnya, jika seseorang merasa telah bekerja namun tidak juga menjadi kaya, maka rasa kecewa yang akan meliputinya. Kaya seharusnya bukanlah tujuan utama dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam untuk senantiasa meniatkan segala macam aktivitasnya di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dimaksudkan di sini bukan semata berupa sholat atau membaca Al-Quran. Pada prinsipnya, apapun hal yang dilakukan, jika diniatkan untuk beribadah, maka akan memiliki nilai ibadah. Kenapa niat merupakan persoalan penting bagi umat Islam? Hal ini dikarenakan niat memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Keseimbangan hidup merupakan hal penting mencapai kearifan diri. Maka dari itu, selalu kita harus dapat meluruskan niat dalam bekerja, yang akan membuat laju kehidupan menjadi lebih seimbang. Contohnya, ibarat orang yang sedang sholat, niat harus senantiasa dijaga sejak niat itu diucapkan bersamaan dengan takbiratul ihram, hingga pada sholat, saat akhir sholat dilaksanakan, yakni ketika salam. Maka orang bekerja pun harus senantiasa meniatkan hati untuk beribadah. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.